Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Semoga dalam mempelajari materi pada pagi hari ini kita dimudahkan semuanya. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah warzuqni fahma rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Abdullah Wafi, Aini Wulandari, Andini Maulaya Hana, Anggun Miladia, Anissa Alma, Asifa Jida, Azimahtul, Daniel, Elisa Pratiwi, Fahrul Ismawan, nggak berangkat, ada keterangannya? Nggak ada. Firda Cahyaningrum, Flora Azhara, Indah Ayuningrum, Iskarima, Izatul Aifa, Kainuna Rahman, Hikmah Amala, Muhammad Iqbal, nggak berangkat, ada keterangannya enggak? Ada. Muhammad Fatur Andika, Muhammad Faisaluddin, enggak berangkat, ada suratnya atau keterangan? Muhammad Fakih Perkasa, Naili Neolever, Nova Sigit, enggak berangkat, ada keterangannya? Nia Ifrida Takayasa, Nurul Azifatu, Rizky Maulana Zidan, enggak berangkat, ada suratnya? Siti Maisyara, Titik Sampurna, Zainal Arifin. Ya, baik, hari ini kita akan bahas materi selanjutnya yaitu tentang website e-commerce ya. Sebelum memasuki materi ini ya, saya sudah pernah menyinggung betapa pentingnya website e-commerce. Untuk apa ya? Apa sih pentingnya di dalam dunia bisnis ya? Untuk apa? Agar bisnis yang kita jalankan itu bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Intinya tidak ketinggalan. Terlebih lagi ketika zaman COVID-19 melanda, di mana pola hidup itu berubah. Yang awalnya secara manual, mungkin penjualnya secara manual, dengan adanya COVID-19 ya, adanya apa? Pembatasan interaksi ya, membuat dunia bisnis itu beralih yang awalnya secara offline sekarang menjadi online. Nah, hal ini menjadi tantangan bagi kita sebagai seorang generasi muda yang harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus bisa menjawab tantangan-tantangan yang ada. Nah, seperti itu ya. Hari ini kita akan bahas mengenai website e-commerce ya, di mata pelajaran bisnis online. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian website, yang kedua yaitu manfaat website, yang ketiga manfaat website e-commerce, yang terakhir yaitu langkah-langkah dalam membuat website e-commerce ya. Jadi metode pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan saya menjelaskan materi dulu ya. Dari 1, 2, 3 ini saya jelaskan dulu. Setelah itu yang keempat saya praktekkan secara langsung. Dan setelah saya sudah selesai mempraktekkan, silahkan nanti kalian bisa tirukan gitu ya. Oke, sampai di sini bisa difahami ya. Nah, pendahuluan dulu ya. Agar dapat memasarkan produk atau jasa secara online, sudah menjadi keharusan bagi dunia usaha untuk memiliki website. Namun, untuk menghasilkan website yang berkualitas,
diperlukan perhatian khusus serta keahlian tertentu. Nah, pembuatan website itu harus dilakukan dengan benar agar informasi tentang perusahaan dan layanannya memicu keingintahuan publik atau calon konsumen, gitu ya. Jadi suatu saat kalau kalian membuka usaha, terus pengen ya mengembangkan website, hal yang perlu kalian perhatikan apa? Ini keunikan ya, keunikan dari website yang kalian tampilkan. Kenapa harus unik? Agar para penglihat ya, calon pembeli, calon konsumen itu tertarik ya, agar kepo dengan website yang kalian jalankan gitu. Nah, selanjutnya publik akan dengan sendirinya membuka website tertentu jika tampilan dan isinya menarik. Teknologi terus berkembang cepat melalui berbagai cara yang dinamis dan memudahkan konsumennya. Nah, perangkat bantu informasi, telepon cerdas ataupun smartphone, jaringan yang merata untuk internet dan juga website secara langsung dan tidak langsung memberikan nilai tambah kepada penggunanya. Itu. Zaman sekarang itu dunia bisnis sudah memasuki bisnis digital. Maka dari itu kita harus melek teknologi. Jangan sampai suatu saat kalian buka usaha namun dengan cara yang offline ya, tidak mau menjalankan atau tidak mau memanfaatkan IT gitu. Nah, lanjut, apa itu website? Menurut Hidayat, website adalah kumpulan halaman yang digunakan untuk menampilkan informasi teks, gambar, baik gambar yang diam maupun gambar yang bergerak, animasi, suara, atau gabungan dari semua itu, baik yang bersifat statistik maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dan masing-masing dihubungkan dengan jaringan halaman. Ya, jadi dapat kita pahami bahwasanya website itu serangkaian halaman yang bisa berupa gambar atau tulisan atau grafik dan lain sebagainya. Gitu ya. Di mana dari website tersebut itu bisa menampilkan ke halaman berikutnya. Gitu. Lanjut, manfaat website. Di sini saya ingin menjelaskan ada 7 manfaat website. Ya, ini website secara umum ya, bukan hanya website e-commerce. Manfaat yang pertama yaitu komunikasi menjadi efektif. Manfaat yang kedua, perusahaan memiliki etalase virtual. Manfaat yang ketiga, perusahaan memiliki media interaktif. Manfaat yang keempat, perusahaan dapat memanjakan konsumen. Manfaat yang kelima, media publikasi bagi perusahaan. Yang keenam, branding perusahaan di dunia daring. Dan yang ketujuh yaitu menjaring konsumen via online. Oke, saya bahas satu persatu dulu ya. Dari manfaat yang pertama, komunikasi menjadi efektif. Ya, ketika sebuah perusahaan ya itu menerapkan website e-commerce ya, di mana perusahaan itu mengupload informasi produk, kualifikasi produk ataupun harga sebuah produk, secara otomatis akan terpublik ya. Bukan hanya satu orang yang bisa melihat, bukan hanya satu orang saja yang dapat menyaksikan apa yang perusahaan sampaikan, namun semua orang bisa melihatnya, dapat menyerap informasi yang disampaikan. Ya, artinya itu walaupun hanya dengan satu kali upload, namun semua orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu ya, itu maksud dari kalimat efektif. Yang kedua, manfaat yang kedua yaitu perusahaan memiliki etalase virtual. Nah, etalase itu apa sih? Sebuah lemari yang biasanya digunakan untuk apa? Ya, menyimpan barang yang mau dijual. Gitu, ya. Seandainya ya kita punya toko gitu ya. Berarti etalase kita diisi dengan barang-barang yang kita jual. Nah, begitu juga di website e-commerce ya. Jadi kita juga bisa menata barang yang ada di dalam yang kita miliki ke dalam website kita itu. Nah, ditaruhnya di mana? Nah, itu namanya di etalase virtual. Hal yang harus atau yang perlu kalian perhatikan di dalam menata etalase yaitu kerapian ya. Seperti yang sudah diajarkan di materi penataan produk gitu ya. Di mana warna, terus ukuran ataupun merek itu harus dikelompokkan ya, tidak bisa asal-asalan.
Walaupun virtual, namun tetap harus memperhatikan nilai estetik, ya. Itu yang tidak bisa dilupakan. Jadi intinya bagaimana, walaupun jadi intinya itu gini loh, baik itu toko offline maupun toko online, di dalam mendisplay barang itu harus memperhatikan SOP-nya, standar operasionalnya. Itu tidak bisa kita lupakan. Agar apa? Agar pembeli itu atau penglihat itu bisa apa ya? Ya mencari apa barang yang mereka butuhkan dengan mudah. Manfaat yang ketiga yaitu perusahaan memiliki media interaktif, ya. Seperti yang kita ketahui bersama, ya, ketika kalian membuka website, maka di dalam website tersebut tentu mencantumkan email. Bener enggak? Bener enggak? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari media interaktif. Artinya apa? Ketika kalian berminat terhadap produk yang ada di dalam website tersebut, kalian tinggal menghubungi pemilik perusahaan melalui email yang tertera. Seperti itu. Itu masuk dari manfaat perusahaan memiliki media interaktif. Oke, dari ketiga manfaat ini kira-kira ada yang perlu dijelaskan lagi atau ada yang mau bertanya? Ya. Ya, baik, pertanyaan yang sangat bagus ya. Mohon dijelaskan lebih rinci mengenai manfaat website sebagai komunikasi yang menjadi efektif itu. Yang dimaksud efektif di sini itu yaitu media komunikasi yang mudah dan juga murah. Kenapa saya bilang bisa mengatakan ini komunikasi yang mudah? Ya, karena hanya bermodalkan jaringan, hanya bermodalkan sinyal, gitu ya. Ibaratnya saya membuka toko online. Saya bertempat tinggal di Pekalongan. Dan saudara saya yang ada di Bekasi itu juga bisa mengakses secara langsung, ya, tanpa harus ke Pekalongan. Saudaranya saya tadi dari Bekasi nggak harus ke Pekalongan, ya, tapi bisa diakses melalui online, ya, sehingga itu memudahkan para konsumen di dalam mencari barang. Terus yang kedua yaitu murah, ya. Dengan adanya toko online, maka bisa menghemat pengeluaran para konsumen yang harusnya saudara saya itu dari Bekasi datang Pekalongan, karena saya membuka toko online, maka tidak perlu datang, yaitu bisa menghemat ongkos pengeluaran. Itu maksudnya seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Saya lanjut, manfaat yang keempat yaitu perusahaan dapat memanjakan konsumen. Maksudnya bagaimana? Kok perusahaan dapat memanjakan konsumen? Nah, zaman sekarang kan seperti yang tadi saya jelaskan, zaman sekarang itu sudah melek teknologi. Jadi perusahaan itu sudah menggarap usahanya di bidang apa? Maksudnya sudah menggarap atau sudah masuk ke dalam dunia teknologi gitu. Makanya para konsumen itu bisa dengan mudah dilayani walaupun hanya bermodalkan internet saja. Seperti itu ya. Manfaat yang kelima, media publikasi bagi perusahaan. Ya, di dalam sebuah website ya itu kalian bisa mengeksplor ya sekreatif mungkin apa saja yang ingin kalian terapkan di situ, informasi apa saja yang ingin kalian sampaikan ke dalam website tersebut. Ya, artinya kalian itu memiliki keluasaan ya di dalam mengatur apa-apa saja yang perlu disampaikan di dalam website itu. Manfaat yang keempat, manfaat yang keenam ya. Branding perusahaan di dunia daring ya. Branding itu apa? Sebuah ya brand merek gitu ya. Nah, kita ternyata perusahaan itu dapat memunculkan branding ya. Bukan hanya melalui dunia offline saja, namun juga bisa melalui dunia daring. Gitu ya. Nah, atau kita biasanya mengenal dengan istilah CEO ya. Lanjut, manfaat yang terakhir yaitu menjaring konsumen via online. Biasanya di dalam website itu tidak hanya mencantumkan alamat email saja, namun juga biasanya nge-link ke Instagram, Facebook, ataupun WA. Itu artinya apa? Para konsumen itu bisa
menanyakan atau mencari informasi lebih mendalam, ya, bukan hanya melalui website tadi, namun juga bisa langsung menghubungi ke WA dari pemilik perusahaan. Nah, kira-kira seperti itulah manfaat dari website. Lanjut, sekarang kita masuk ke manfaat e-commerce bagi perkembangan usaha Anda. Manfaat yang pertama yaitu bisa menghemat waktu lebih baik, gitu ya. Yang kedua, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Yang ketiga, bisa dilakukan tanpa modal besar. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Yang kelima, bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar, ya. Zaman dulu, ya, sebelum adanya COVID-19, ini real terjadi, ya. Teman saya itu ketika kuliah, ya, dia juga membuka usahanya. Jadi ketika libur, dia menawarkan produknya langsung ke pasar-pasar gitu. Namun ketika COVID terjadi, itu merubah pola bisnisnya. Dia mencoba mengembangkan online shop-nya. Nah, dari sini tampak jelas bahwa dia bisa menghemat waktu. Harusnya dia pergi mengelilingi pasar-pasar, namun dengan adanya toko online, dia tidak perlu. Dia hanya perlu duduk dan juga sembari mengembangkan toko online-nya. Gitu ya. Yang kedua, bisa menjadi bisnis lintas wilayah, ya. Artinya apa? Karena kita bisnis online shop itu, ya, online shop itu kan bisnis yang bermodalkan internet, ya. Artinya dari segala penjuru dunia itu dapat mengakses atau melihat apa yang kalian upload, ya, produk apa yang ada di dalam toko online kalian semua. Yang nomor tiga, bisa dilakukan tanpa modal besar. Betul ya? Andaikan kalau kita mau buka usaha, kita pengen buka kayak toko gitu ya, toko offline. Artinya kita harus bermodalkan, kita harus punya modal untuk membeli tanahnya, untuk mendirikan bangunannya. Namun ketika kalian hanya pengen membuka toko online shop saja, itu kalian tidak perlu modal untuk membeli tanah, tidak perlu modal untuk mendirikan bangunan. Cukup kalian bermodalkan kreativitas di dalam mengembangkan teknologi. Yang keempat, menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Ya, fleksibilitas itu apa? Ya, dapat menyesuaikan gitu. Ya, kalau kita buka usaha secara offline, kita harus saklek, ya. Jualan itu dari jam 8 sampai jam 4. Namun ketika kita menerapkan e-commerce, itu nggak ada, kalian lebih leluasa lagi, bisa 24 jam kalian berjualan. Yang kelima, bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Tentunya ya, karena pasarnya kita lebih luas, maka kemungkinan besar perusahaan yang kita jalankan juga lebih berkembang lagi. Nah, selanjutnya yang ingin saya sampaikan kepada kalian yaitu mengenai bagaimana sih cara membuat website e-commerce gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya mencoba mengajarkan kepada kalian cara membuat website e-commerce dengan menggunakan aplikasi Canva, ya. Apakah di sini sudah kenal semua aplikasi Canva? Sudah ya. Nah, kenapa di sini saya menggunakan aplikasi Canva? Karena yang pertama, aplikasi Canva itu aplikasi yang mudah dijangkau, ya. Dan juga secara ekonomis ya, mungkin lebih ekonomis karena tidak memerlukan biaya perawatan ataupun biaya ya untuk pendaftaran gitu ya. Nah, oke, mungkin untuk menyingkat waktu saya langsung praktekkan saja ya. Nah, di sini bagaimana cara membuat website e-commerce dengan menggunakan Canva? Langkah pertama, silakan kalian ini ya, klik tombol plus di sini yang ada keterangan create a design. Silakan diklik. Terus kalian dicari di sini ya. Pada kolom pencarian silakan diketik namanya website. Secara otomatis akan muncul yang paling atas itu website 1366 kali 768 di
X gitu ya. Silakan bisa diklik. Nah, di sini silakan kalian perhatikan dulu ya, nggak usah langsung praktek gitu. Jadi nanti ketika saya sudah selesai mempraktekkan, terus saya kasih waktu buat kalian untuk praktek dan nanti tetap saya dampingi, gitu ya. Nah, di sini sudah muncul tampilan website yang akan kalian kelola, gitu ya. Kelebihan dari website tersendiri itu pada bagian sini ya, itu bisa dilebarkan ataupun dikecilkan. Itu kelebihan dari tampilan website yang ada di Canva. Oke, langkah pertama kita harus menentukan dulu kira-kira usaha yang akan kita jalankan itu usaha apa. Di sini saya pengen membuka usaha tentang restoran sehat gitu ya. Makanya saya akan mencari gambar atau elemen yang berhubungan dengan restoran gitu. Untuk mencari elemennya bisa dicari di ini bagian elemen, terus search elemen. Ya, di sini saya ketikkan restoran. Kalian bisa memilih gambar yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan ya di sini karena pilihannya sangat banyak. Jadi kalian bisa lebih leluasa di dalam memilih gambarnya. Nah, di sini saya akan mengambil gambar ini ya. Nah, gambar ini adalah gambar yang menurut saya sudah sesuai dengan yang saya harapkan karena saya ingin membuka sebuah restoran gitu ya. Nah, di bagian sini silakan kalian tulis ya, bisa ditulis apa saja gitu. Yang penting itu ada hubungannya sama bisnis yang kalian jalankan. Nah, di sini saya akan menulis order anytime ya, artinya apa ya, kalian bisa order setiap waktu ya, kapan saja gitu, karena kita ini konsepnya online, maka kalian bisa menggunakan sistem yang saya ajarkan ini gitu ya. Di sini agar tulisannya bisa kelihatan, maka saya memberi dasaran ya, dasaran warna putih gitu, biar bisa terlihat tulisannya. Ini saya rubah jadi warna hitam. Sudah bisa dibaca ya. Awalnya tidak bisa dibaca karena berbenturan dengan backgroundnya. Sekarang ketika saya sudah kasih dasaran ya, dasaran putih, maka apa yang saya tulis itu bisa dibaca gitu. Nah, di sini terus di bagian bawahnya saya akan menambahkan logo GoFood.
Baik, setelah tadi saya menerangkan materi tentang website e-commerce, mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung praktik ya. Praktik bagaimana cara membuat website e-commerce. Silakan kalian bisa berkelompok di dalam membuat websitenya dengan menggunakan Canva ya. Silakan langkah pertama adalah buka Canva-nya masing-masing dengan menggunakan akun yang sudah kalian buat. Ya, ini kalau bisa gambarnya yang tidak terpotong seperti ini. Oh iya. Ya, ini kan ada yang terpotong. Kalau bisa gini aja, kamu di crop, bisa nggak ini kalau di crop? Ya, ini di crop, bisa dipotong bisa. Kan? Oh iya. Nah, tuh. Nggak miring-miring. Ya, ini temanya kira-kira warnanya pengen apa? Kayak monokrom gitu kok. Monokrom itu kayak hitam putih gitu, kayak sewarna. Coklat. Oh, coklat. Tadi sewarna atau gitu ya? Coklat gradasi, Pak. Iya betul. Silakan dilanjutkan. Silakan dipraktekkan seperti yang sudah saya ajarkan. Apabila ada beberapa hal yang ingin kalian tanyakan, monggo jangan malu-malu bertanya. Ini kira-kira kenapa? Login. Cari yang sekiranya sewarna ya. Bagaimana? Ya itu bagus ya. Ini pemilihan gambarnya bagus. Hanya saja kalau bisa enggak yang tanpa ada apa ini jadi? Enggak, Pak, tapi yang Semua. Coba nanti ditutup atau gimana gitu ya. Yang laki-laki gimana? Aman? Ini kamu sudah buka website belum? belum. Ini sudah ya. Ini kan website nih. Kok pakai? Ini kan sudah. Berarti langsung aja di search, cari di sini elemen gambar ya. Cari gambar apa yang ingin kalian cari. Baru ini kelompoknya bertiga. Wafi kan sudah itu ya, sudah buat. Berarti kalian bertiga silakan berkelompok nanti biar ada nilainya untuk SAS. Ini bagus ini. Nah kira-kira seperti ini. Terus bawahnya kamu kasih tulisan apa. Terus juga jangan lupa yang perlu kamu kasih terapan juga yaitu logo dan nama perusahaannya. Bagian sini ya bisa dikasih nama logo, apa nama perusahaan dan juga logonya. Gimana? Seperti itu boleh, nggak apa-apa? Kira-kira terlalu rame nggak kalau seperti itu? Ya berarti harus cari gambar yang lebih sesuai lagi. Gimana? Ya boleh. Itu kan kalau kita lihat ya antara background sama tulisan Shopee Food kan nabrak, maksudnya kurang sesuai. Oh iya, betul. Perlu dikasih landasan ya. Oke. Ini kalau bisa bagian GoFood itu kamu kecilkan lagi. Karena nabrak, maksudnya keluar dari backgroundnya. Iya, merah-merahnya itu dikecilkan lagi.
atau Apa yang putih. Yang GoFoodnya aja dikecilkan, kecil lagi itu. Nah, oke. Ini tulisannya apa ini? Kok kayak tumpuk-tumpukan gitu? Itu kan nggak bagus ya. Ya coba apanya? Jenis fontnya coba kalian rubah. Itu lebih bagus. Tadi yang tadi April itu bagus, cuma perlu dibesarkan lagi. Nah, agak geser kok ya Ke kanan. ke kanan ya, biar alpha labelnya itu di tengah. Itu kamu tulisan alpha labelnya salah ya, alpha I label kurang I ya. Iya. Kalau bukan kapital semua bisa enggak itu? Apa itu? Iya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat website e-commerce. Yang pertama, di sini ada nama tokonya atau restorannya dengan nama restoran modern, dan di sebelahnya itu ada logo. Lanjut, di sebelah kiri atas ada akun media sosial kami, yaitu TikTok, Facebook, Instagram. Oke, next. Di sini kami menerapkan link seperti GoFood dan ShopeeFood. Jadi buat kalian yang minat bisa langsung klik link yang kami sudah terapkan. Oke, next. Nah, di sini kami menggunakan tema monokrom atau putih hitam. Kami memiliki 2 menu, yaitu Gyoza dan Fruit Shop dengan harga yang bersahabat di kantor. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya terus tangkap. Oke, makasih ya semuanya ya. Baik, ini adalah hasil dari kelompok 1 ya, yaitu tentang restoran ya. Di sini kelompok 1 namanya adalah modern restoran ya, di mana logonya bisa kita lihat bersama. Ini ya, logonya sudah sesuai dengan namanya. Terus yang saya suka apa? Yang saya suka adalah bagian sini ya, bagian atas itu sudah diterapkan juga ya. Ada akun media sosialnya seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram gitu. Nah, dari perusahaan dari hasil kerja kelompok 1 itu juga sudah ada langsung nge-link di GoFood maupun ShopeeFood gitu. Artinya seperti yang bisa kita praktekkan gitu ya. Itu adalah sebuah pilihan yang bisa kalian terapkan. Nah, di sini dari kelompok 1 itu menjelaskan bahwa restoran mereka menyajikan makanan dengan kualitas yang tinggi, diproses dengan higienis sehingga aman dikonsumsi semua kalangan dengan harga yang bersahabat dan juga rasa yang berkualitas. Nah, di dalam memilih jenis kata itu juga harus yang menarik gitu. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa dari kelompok 1 itu juga sudah menerapkan kata-kata yang menarik ya. Dari bagian mana ini loh? Harga yang bersahabat dan rasa yang berkualitas gitu. Nah, dari kelompok 1 itu mengambil tema monokrom ya, hitam putih untuk latarnya. Terus yang slide terakhir
itu disajikan menunya ya. Di sini ada gyoza sebagai menu makanan dan juga fruit soup itu sebagai dessertnya gitu ya. Nah, kalian silakan apabila berminat mungkin bisa langsung klik bagian sini. Itu bisa langsung terhubung ke WhatsApp dari kelompok 1. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau tanya kepada kalian, kira-kira dari materi ini, ya dari praktek pembelajaran hari ini, ada kesulitan enggak? Enggak ada. Semua bisa menggunakan aplikasi Canva? Bisa. Bisa cara ngelinknya? Bisa ya. Oke, kalau bisa berarti kita cukupkan sekian pembelajaran bisnis online pada pagi hari ini. Ya, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini itu bermanfaat bagi kehidupan kita sebagai bekal dalam menghadapi masa depan. Oke, silakan untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa dulu ya dengan membaca surat Al-Asri. Oke, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.